Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, kami dari kelompok C Teknologi Fermentasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nugget dadi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Sherly Amriliel Dayani, Ananda Lailatur Rahmi, Ivan Yolanda Putra, Yusra Haini, Maulidina Murti, Syarifah Husni, Fadila Melga Putri, Anjeli Salsabila Ramadhani. Yang pertama, apa itu nugget dadi yang akan dijelaskan oleh Fadila? Kepada Fadila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Sherly. Baiklah, saya langsung saja. Apa itu nugget dadi? Nugget merupakan produk olahan yang umumnya terbuat dari daging yang digiling dan dicampur bahan pengikat, kemudian dicetak, dikukus, dipotong dan dilimuri perekat seperti butter ataupun diselimuti oleh tepung roti. Dadi adalah produk olahan dari susu kerbau yang dibuat dengan cara fermentasi alami di dalam bambu pada suhu kamar selama 2-3 hari yang menghasilkan rasa asam. Sebagai makanan tradisional, dadi mempunyai khasiat yaitu memiliki kandungan gizi untuk kesehatan tubuh. Bakteri prebiotik pada dadi terbukti dapat menyehatkan tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, sebagai anti kanker, dan antibiotika nisin. Dadi biasanya dimakan langsung ataupun digunakan sebagai jamuan adat. Sehingga dadi kurang dikenal di masyarakat, terutama anak muda karena kurang menarik dan terbatasnya produk olahan dadi. Nugget dadi adalah produk olahan makanan yang berbahan dasar dadi, kemudian ditambahkan tepung dan bumbu penyedap, kemudian dicetak dan dikukus. Setelah itu dibaluri putih telur dan dilumuri tepung panir atau breading, dan selanjutnya digoreng dengan metode deep frying. Nah, nugget dadi pun siap dihidangkan. Baik, terima kasih kepada Fadila. Selanjutnya latar belakang yang akan dijelaskan oleh Saudara Ivan. Kepada Ivan dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari dadi. Dadi merupakan makanan tradisional yang berasal dari fermentasi susu yang sangat khas, khususnya di daerah Sumatera Barat. Susu yang mengalami proses fermentasi memiliki kandungan gizi lebih tinggi dibandingkan susu segar. Ninianti 2006 menjelaskan bahwa susu hasil fermentasi memiliki keunggulan, yaitu mudah diserap, dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang menderita laktose intoleransi. Peningkatan vitamin dan memperpanjang waktu simpan. Pengolahan dadi masih bersifat tradisional dan belum ada standar proses pengolahannya, sehingga kualitas dadi yang dihasilkan berbeda-beda di setiap daerahnya. Dadi dibuat dari susu kerbau yang dituang ke dalam tabung bambu dan dibiarkan terfermentasi secara alamiah pada suhu ruang selama 24-48 jam. Proses fermentasi secara alamiah dalam pembuatan dadi melibatkan berbagai jenis mikroba yang terdapat pada permukaan tabung bambu bagian dalam, permukaan daun penutup, dan dari susu kerbau yang digunakan. Sekian dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya itu ada ide formulasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Ami. Kepada Ami dipersilakan. Ide formulasi ini muncul berdasarkan latar belakang untuk mengolah dadi menjadi nugget dadi. Pembuatan nugget dadi diharapkan dapat meningkatkan nilai gizi sekaligus meningkatkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi dadi, sehingga dengan inovasi ini diharapkan agar masyarakat lebih mengenal dan lebih menyukai produk dadi. Baik, terima kasih kepada Saudari Ami. Selanjutnya, yaitu ada alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh Saudari Yusra. Kepada Yusra dipersilakan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu alat dan bahan. Dalam pembuatan inovasi nugget dadi, diperlukan bahan utama yaitu dadi, yang akan ditambahkan dengan beberapa bahan lain seperti tepung tapioka, bawang putih halus, seledri, merica halus, garam, dan wortel sebagai penambah cita rasa dari nugget dadi sehingga rasa asam dadi tidak terlalu terasa. Selain itu juga dibutuhkan bahan pembalut berupa telur dan tepung panir.
Untuk alat yang digunakan berupa parutan, cetakan, panci, kukusan, dan freezer. Baik, terima kasih kepada Yusra. Selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat nugget dadih yang akan dijelaskan oleh Saudari Sari. Kepada Sari dipersilahkan. Cara membuat nugget dadih yang pertama, disiapkan dadih, kemudian ditambahkan tepung tapioka, bawang putih yang telah dihaluskan, merica halus dan garam. Yang kedua, dimasukkan wortel dan kentang yang telah dipotong ke dalam adonan menggunakan cetakan. Yang ketiga, dikukus adonan dalam panci yang berisi air mendidih selama 30 menit dan setelah masak didinginkan selama 15 menit. Yang keempat, dibaluri adonan dengan telur dan selanjutnya pelumuran tepung panir. Dan terakhir, dilakukan penyimpanan di dalam freezer lalu digoreng. Terima kasih kepada Saudari Sari. Berikut adalah gambar dari produk nugget dadih. Selanjutnya yaitu diversifikasi dadih yang akan dijelaskan oleh Saudari Angel. Kepada Angel dipersilahkan. Diversifikasi dadih. Sangat perlu dilakukan diversifikasi dadih yang merupakan salah satu cara agar dadih diterima oleh masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Diversifikasi dapat dilakukan dengan memberikan aroma, rasa, dan tekstur yang berbeda tanpa mempengaruhi nilai gizi dadih, sehingga tingkat konsumsi dadih semakin meningkat. Salah satu cara pengolahan yang dilakukan terhadap diversifikasi dadih adalah dengan penambahan wortel. Diversifikasi dadih dengan penambahan wortel dapat diolah menjadi berbagai bentuk, sehingga produk yang dihasilkan menarik dan dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu cara adalah dalam bentuk nugget. Nugget adalah suatu bentuk produk olahan daging yang terbuat dari daging giling yang dicetak dalam bentuk potongan 4 persegi dan dilapisi dengan tepung panir. Umumnya nugget terbuat dari daging ayam yang telah melalui proses pengolahan. Penambahan wortel pada nugget dadih bertujuan untuk mengurangi rasa asam dan aroma khas yang kurang sesuai. Terima kasih kepada Angel. Selanjutnya yaitu rataan nilai gizi diversifikasi produk dadih yang akan dijelaskan kembali oleh Saudari Yusra. Baiklah, selanjutnya yaitu rataan nilai gizi diversifikasi produk dadih. Kadar protein nugget dadih ditambah wortel sebanyak 13,85%, aktivitas antioksidannya 18,63%, kadar kolesterolnya 12,85 mg per desiliter, dan total koloni bakteri asam laktat 2 kali 108 CFU per mililiter. Jika data dibandingkan dengan nilai gizi dadih tanpa penambahan atau diversifikasi, yaitu kadar protein 6-7%, kadar lemak 8%, dan pH 4,8%. Pada hasil penelitian, penambahan wortel 20% pada diversifikasi dadih berpengaruh terhadap meningkatnya protein dan aktivitas antioksidan, serta meningkatnya total koloni bakteri asam laktat, kemudian dapat menurunkan kadar kolesterol. Terima kasih kepada Saudari Yusra. Selanjutnya yaitu ada uji ketertarikan responden. Berdasarkan review pendapat orang lain melalui Google Form mengenai formulasi ide kami, apakah produk kami ini menarik atau tidak, dari 20 panelis yang mengisi Google Form menyatakan bahwa 18 dari 20 diantaranya menyebutkan ide yang kami buat ini menarik, karena nugget dadih merupakan inovasi baru dari dadih yang juga mampu meningkatkan produk pangan lokal. Biasanya orang-orang kurang menyukai produk dadih mentah dengan tekstur yang lembut, namun nugget dadih memiliki tekstur yang lebih keras daripada dadih pada umumnya, yang menjadikan ide nugget dadih ini menarik. Selanjutnya yaitu pertanyaan. Pertanyaan pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Ami. Kepada Ami dipersilakan.
Dalam inovasi ide pembuatan nugget dadi ini timbullah beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, dadi merupakan produk berbahan baku susu kerbau. Yang ingin ditanyakan oleh pendapat kelompok lain, apakah dadi bisa diproduksi dari susu selain susu kerbau? Misalnya menggunakan susu sapi atau kambing. Jika bisa menggunakan susu sapi atau kambing, apakah perbedaan penggunaan susu kerbau atau kambing dengan susu kerbau terhadap produk dadi yang dihasilkan? Jawaban dari kelompok kami yaitu, susu kerbau memiliki total padatan yang lebih tinggi sehingga tekstur dadi lebih padat dibandingkan dengan tekstur yogurt yang terbuat dari susu sapi. Produksi dadi menggunakan susu selain susu kerbau, misalnya seperti susu sapi dapat dilakukan. Hanya saja susu sapi yang digunakan harus dimodifikasi terlebih dahulu dengan beberapa perlakuan seperti dihomogenisasi dan dipekatkan sehingga volume susu menyusut dan total padatan juga meningkat. Selain itu, penambahan starter seperti Lactobacillus plantarum juga dibutuhkan sehingga dihasilkan dadi susu sapi yang menyerupai dadi susu kerbau. Terima kasih kepada Ami. Selanjutnya pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Saudari Sari. Kepada Sari dipersilakan. Pertanyaan kedua, mengapa digunakan bambu sebagai tempat fermentasi dadi? Apakah dadi dapat disimpan di tempat lain seperti plastik atau toples yang bisa ditutup rapat? Jadi jawaban kelompok kami, digunakan bambu sebagai wadah fermentasi dadi dikarenakan sejak zaman dahulu sudah dilakukan seperti itu. Jadi merupakan ciri khas dari dadi tersebut. Biasanya jenis bambu yang digunakan yaitu jenis bambu gombong. Dan menurut Azria tahun 1986, jenis bambu tersebut memiliki rasa pahit dan tidak disukai oleh semut. Bambu juga memiliki sebagai media starter alami sehingga pada pembuatan dadi tidak memerlukan penambahan mikroorganisme untuk fermentasi seperti pada pembuatan yogurt. Penggunaan plastik ataupun toples bisa saja digunakan sebagai wadah fermentasi dadi, tetapi juga memiliki kelemahan di mana produksi gas yang semakin meningkat dengan semakin lamanya waktu fermentasi. Gas tersebut menyebabkan terjadinya pengembungan pada bagian kemasan plastik. Untuk lebih baiknya menggunakan kemasan yang stabil terhadap tekanan gas, misalnya menggunakan botol kaca ataupun tabung aluminium yang sudah dikemas secara vakum. Terima kasih kepada Sari. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh Saudari Dina. Kepada Dina dipersilakan. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perubahan kandungan gizi dadi jika diolah menjadi nugget, mengingat produk nugget diperoleh dengan cara proses pemanasan. Berdasarkan literatur yang kami dapatkan, penambahan wortel pada pengolahan dadi mengakibatkan perubahan nilai gizi. Dengan ditambahkannya wortel, terjadi peningkatan protein dan aktivitas antioksidan, serta meningkatkan total koloni bakteri asam laktat. Selain itu, penambahan wortel juga dapat menurunkan kadar kolesterol. Terima kasih kepada Dina. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat yang akan saya jawab sendiri. Apakah efektif jika dadi dijadikan makanan berupa nugget? Dadi memiliki bakteri asam laktat yang baik untuk tubuh, dan dadi sendiri umur simpannya juga tidak terlalu lama. Jika diolah menjadi nugget, apakah bakteri asam laktat akan mati karena suhu penggorengan yang dilakukan berkisar 80-100 derajat Celcius? Bukankah dadi ini harus diletakkan pada suhu dingin agar bakteri yang diinginkan tidak mati? Pengolahan produk dadi menjadi produk nugget dadi sudah cukup efektif mengingat adanya beberapa jurnal pendukung yang telah menjadikan nugget dadi ini sebagai alternatif pengolahan produk dadi yang biasa. Selama pengolahan dadi yang menggunakan penggorengan, terdapat beberapa nilai gizi yang sedikit menurun, namun tidak dipungkiri untuk semua nilai gizinya hilang, melainkan tetap ada, dan bahkan ada yang bertambah nilai gizinya. Sebagai contoh, yaitu kadar protein pada dadi biasa sebesar 6-7%, namun setelah diolah menjadi nugget dadi, kadar protein mampu mencapai 13,85%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan wortel dan kentang saat pengolahan produk nugget dadi. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa nugget dadi sebelum digoreng juga diletakkan pada suhu dingin atau freezer terlebih dahulu. Selanjutnya itu pertanyaan kelima yang akan dijelaskan oleh Saudari Angel. Kepada Angel, dipersilakan.
Baiklah, pertanyaan nomor 5, yaitu pada proses pembuatan nugget dadi, terdapat proses memasukkan nugget dadi ke dalam lemari pendingin setelah nugget dadi dikukus dan sebelum digoreng. Nugget dadi juga dimasukkan ke dalam freezer. Apakah tujuan dari pelakuan tersebut? Kemudian, kelompok penyaji juga mengatakan bahwa nugget dadi dapat menurunkan kadar kolesterol. Apakah kandungan yang terdapat pada nugget dadi sehingga nugget dadi dapat dikatakan membantu menurunkan kadar kolesterol? Pendinginan nugget dadi sebelum digoreng merupakan metode pengawetan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perubahan warna, flavor, dan juiceness setelah pemasakan. Pembekuan juga bertujuan untuk menurunkan suhu produk sehingga dapat membunuh mikroba tan panas yang belum matang dan produk aman dikonsumsi. Dan untuk pertanyaan kedua, pada proses pembuatan nugget dadi ditambahkan dengan wortel. Dikutip dari jurnal Paruwata 2010, di dalam wortel mengandung senyawa beta-karoten. Beta-karoten berfungsi sebagai antioksidan yang memiliki kemampuan meredam radikal bebas, terutama singlet O2. Sehingga kandungan nutrisi yang terdapat pada wortel dapat menurunkan kolesterol LDL atau low density lipoprotein. Terima kasih kepada Angel. Dengan 5 pertanyaan tadi, maka berakhir pula menjawab pertanyaan dari kelompok teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Kami harap presentasi dan diskusi kami ini mampu memberikan manfaat kepada teman-teman. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.